Oke, sekarang kita akan lanjut ke uji kompetensi 7.2 ya. Oke, nah kita lanjut. Oke, 7.2 terkait dengan soalnya seperti ini. Oke, nomor 1, tentukan pH dari larutan garam klorida berikut jika Ka-nya adalah seperti berikut. Ka dari asam lemahnya, yang A adalah larutan Kf dengan 0,72 molar, atau yang B adalah larutan CaF2 0,036 molar. Di sini karena berhubung ada asam lemah seperti itu, maka kalau misalkan dari sini ya, dari mereka berdua ini, kita tahu bahwa si F-nya yang akan terhidrolisis ya. Kenapa? Kalau dari Kf-nya sendiri, atau kita kerjakan satu-satu juga nggak apa-apa ya. Oke, nomor 1 yang A. Nah, untuk Kf itu kalau misalkan kita uraikan jadinya K plus ditambah dengan F-. Tapi di sini sekarang karena kita menghitung pH-nya, kita nggak terlalu discuss K-nya dari apa, F-nya dari apa. Walaupun sebenarnya kalau kalian tahu pun ini K-nya berasal dari KOH ya. KOH adalah basa lemahnya, basa kuatnya, dan untuk F-nya adalah dari HF ataupun asam klorida. Nah, di mana si F-nya ini akan mengalami hidrolisis ya. Hidrolisis F-. Oke, di mana hidrolisisnya adalah dari reaksinya adalah F- ditambahkan dengan H2O akan membentuk kesetimbangan menjadi HF plus OH-. Di sini makanya kenapa ini kita akan hitung basa terlebih dahulu. Dengan rumusnya langsung aja ya. OH- sama dengan akar. Nah, akar KW per Ka dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Dan ingat, di sini yang kita pakai dari konsentrasi garamnya adalah konsentrasi garam lemahnya ya. Atau kita bisa bilang ini boleh deh anion garamnya. Nah, tapi perhatikan hati-hati. Di sini makanya kenapa kita harus uraikan. Untuk menghindari kesalahan jumlah yang akan kita gunakan. Karena di sini kita tahu bahwa di sini kan 0,72 molar. Nah, karena berhubung ini satu paket ya, bukan satu paket alias masih satu kondisi, bukan reaksi, maka pasti kita bisa pakai konsentrasinya aja langsung. Kalau di sini 0,072 molar, dan ingat yang terhidrolisis adalah si F-nya, maka yang terhidrolisis itu juga sebesar 0,72 molar. Jadi ingat ya, kita nggak bisa langsung nyari OH-nya langsung dengan reaksi. Ini 0,72 molar, maka di sini nanti sekian molar. Nggak bisa. Karena apa? Tidak, ini membentuk reaksi kesetimbangan. That means berarti nggak semuanya bisa jadi langsung OH-. Jadi makanya kita langsung menggunakan rumusnya saja. Walaupun di video di materi saya ada terkait dengan penurunan rumus. Oke. Nah, sekarang untuk KW-nya adalah 10 pangkat min 14. Nah, untuk KA-nya itu adalah 7,2 kali 10 pangkat min 4. Dan untuk anion garamnya, berarti ini kurang geser ya nanti ya. Untuk garamnya yang dipakai adalah yang ini ya. Nah, itu adalah ini setara dengan 72 atau 7,2 kali 10 pangkat min 1 molar. Jadi langsung kita kalikan aja di sini 7,2 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, di sini langsung aja kita coret ini dan ini. Habis ya. Berarti kita lanjut ke sininya. OH-nya itu sebesar akar dari 10 pangkat min 14 ditambah ini kan kalau dikali pangkatnya ditambah ya. Jadinya min 14 ditambah min 1 adalah min 15. Min 15 dikurang min 4 adalah 10 pangkat min 11. Jadi OH-nya itu setara dengan 10 pangkat min 5,5.
So karena berhubung kita nyari OH min, maka yang kita hitung adalah POH dulu. Min log OH min. Ya udah, berarti POH-nya sama dengan ya min log dari 10 pangkat min 5,5. Berarti POH-nya berapa? Ya, POH-nya adalah 5,5. Langsung ya, seperti asam basa pada umumnya. Dan berarti pH-nya sama dengan berapa? Ya, pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Ingat ya, ini 14 kurang POH atau dari dasarnya adalah pH sama dengan POH ditambah POH sama dengan 14 ini dengan standar adalah KW-nya 10 pangkat min 14. Jadi ini 14 dikurang dengan POH-nya adalah 5,5. Maka jawabannya berapa tuh? Ya, jawabannya adalah 8,5. Jadi makanya di sini karena berhubung dia lebih kuat di basanya, makanya akan cenderung pH-nya basa. Even though walaupun nggak basanya kuat. Ya, karena berhubung dicampur dengan sedikit yang namanya asam. Oke, jadi ingat ya, yang digunakan untuk dalam perhitungan si konsentrasi garamnya ini adalah konsentrasi dari garam lemah. Yang menyebabkan dia bisa terhidrolisis, yaitu adalah lemahnya. Ya, jadi jangan serta-merta ini 0,72 langsung masukin 0,72. Ya, walaupun sebenarnya ini kan konsentrasi garam, tapi nggak langsung. Ya, oke. So, itu untuk yang A. Nah, tadi jawaban yang A, ini pH-nya berapa? Ya, 8,5. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Nah, kita akan hapus terlebih dahulu ya, karena pasti nggak muat. Dan untuk yang B, itu adalah CaF2 0,036. Nah, CaF2 itu akan terurai menjadi Ca2 plus ditambahkan dengan 2F-. Nah, disinilah, tapi ingat ya, yang kita hidrolisis adalah si F-nya aja. Jadi duanya nggak ikut. Nah, jadi hidrolisis F- itu reaksinya adalah F- ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan menjadi HF ditambahkan dengan OH-. Nah, jadi kenapa makanya kita harus hitung OH- terlebih dahulu, karena ada hasil OH-nya di situ. Jadi OH- sama dengan akar dari ya KW per Ka dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Ya udah, kita tulis dulu. Di sini kan jelas banget nih 0,036 kan. 0,036 molar, maka ini 0,072 molar. Berarti ini OH-nya setara dengan akar dari, ini kita pakai standarnya adalah 10 pangkat min 14 ya. 10 pangkat min 14 per dari 7,2 kali 10 pangkat min 4. Dikalikan dengan, yang kita pakai adalah yang ini ya, ingat. So, ini setara dengan apa nih? Kira-kira. Ya, setara dengan yang namanya 7,2 kali 10 pangkat min 2 molar. Jadi di sini langsung kita masukin aja 7,2 kali 10 pangkat min 2 molar. So, ini kita coret dulu, jebret. Maka untuk OH-nya sama dengan akar dari berapa tuh? 10 pangkat. Nah, ini kan min 14 tambah min 2 ya, jadinya min 16. Min 16 dikurang min 4 jadinya 10 pangkat min 12. Nah, so langsung aja berarti konsentrasi OH-nya itu setara dengan 10 pangkat min 6. Berarti ini molar ya. Berarti kita cari POH sama dengan min log OH-. Berarti POH-nya sama dengan min log dari 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya sama dengan 6. So, pH-nya berapa? Ya cari. Berarti 14 dikurang POH. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang 6. Dan pH-nya sama dengan 8. So, untuk yang B, untuk larutan CaF 2 kali dengan konsentrasi 0,036. Nah,
walaupun mungkin konsentrasinya rendah banget gitu ya dibandingkan sama si KF, ternyata pH-nya tidak jauh berbeda ya. Nah, dikarenakan ingat, walaupun 0,036 alias mungkin kalau kita anggap komanya desimalnya sama itu adalah setengah kalinya, tapi ingat karena berhubung dia punya 2 kali lipatnya dari si dasarnya itu sendiri, makanya jawabannya beda tipis lah jatuhnya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu untuk nomor 1. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ke nomor 2 mungkin ini dihapus dulu. Nah, di sini nomor 2 diketahui 500 HCl amonia 0,2 molar bereaksi dengan 0,500 ml HBr 0,2 molar. Tentukan pH campuran dari larutan tersebut. Oke, berarti ini kita mesti bikin reaksinya dulu. Jadi ingat kalau ada reaksi, kalau ada sesuatu yang perlu direaksikan, tulis reaksinya terlebih dahulu. Nah, untuk amonia apa? Ya, NH3. Nah, berarti di sini kita punya NH3 dalam bentuk larutan aquos ditambahkan dengan HBr dalam bentuk aquos juga. Dan kalau ini karena NH3 ya ditambah dengan HBr akan membentuk ya NH4Br dalam bentuk larutan. Nah, di sini kita lihat dulu. Sebenarnya kalau udah kita perhatikan ternyata ini merupakan basa lemahnya dan ini adalah asam kuatnya. So, bisa kita pastikan ini terhidrolisis ya. Tapi kita lihat dulu apakah ini hidrolisis ataupun larutan penyangga. Karena beda tipis tuh di antara mereka berdua. Ciri-cirinya sama. Cuman bedanya adalah kalau misalkan kalau habis semua itu hidrolisis. Tapi kalau misalkan yang lemah yang tersisa itu adalah larutan penyangga. Sekarang kita kalau misalkan ini kita uraikan, mana sih yang terhidrolisis? Nah, NH4Br, NH4 plus, NH4Br itu akan terurai menjadi NH4 plus ditambahkan dengan Br min. Nah, di sini, nah ini akan terhidrolisis dong ya kan, NH4 plusnya ini. Nah, hidrolisis NH4 plus dengan reaksi adalah NH4 plus ditambahkan dengan H2O akan membentuk kesetimbangan karena basanya adalah NH3, maka di sini NH3. Nah, kalau supaya menyeimbangkan maka kita perlunya bukan H+, melainkan H3O+. Seperti itu. Atau kalau misalkan mau disingkat lagi, NH4 membentuk reaksi kesetimbangan karena ini sama-sama dikurang H2O ya. Nah, jadinya NH3 ditambahkan dengan H+, ya. Ini NH4+, sorry. Nah, seperti ini. Oke. Tapi kalau misalkan basa lemahnya adalah NH4OH, maka di sini pasti nanti NH4OH H+, ya. Be careful. Nah, tapi ini apakah pas hidrolisis? Nah, mungkin karena materinya hidrolisis langsung jawab hidrolisis. Nah, hati-hati. Karena berhubung ini pasti kan ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa ataupun setimbang. Nah, sekarang kalau misalkan saya bikin, karena berhubung ini ada volume dan ada molaritas atau konsentrasi, so kita barbar aja langsung. Cari apa? Nah, dari ingat ya, karena berhubung ini reaksi, maka yang kita hitung adalah molnya, bukan konsentrasinya. Berarti untuk NH3 sendiri, berarti N sama dengan ya M kali V dalam satuan liter. Biar nanti di sini dalam satuan mol aja juga boleh ya. Atau mau dalam bentuk milimol, that's no problem. Berarti N sama dengan 0,2 kali 500. Jawabannya berapa tuh? 100 ya. Nah, jawabannya adalah 100. 100 apa? 100 milimol atau mmol. Nah, kemudian untuk si HBr-nya ya sama, kita cari HBr. Berarti N sama dengan M kali V. Berarti N sama dengan M-nya adalah 0,2 juga dikalikan dengan 500. Berarti N sama dengan 100
milimol. Nah, tapi ingat, setelah kita membuat persamaan reaksi, kita pastikan dulu bahwa reaksinya setara. Jangan sampai karena reaksinya nggak setara, salah hitung. Oke, sekarang kita cek dulu untuk si N-nya dulu dari persamaan reaksinya. N-nya 1, N-nya 1, oke. Hanya di sini 3 ditambah 1 jadi 4, di sebelah kanan pun ada 4. Oke, pas. BR-nya di kiri sama di kanan sama-sama 1. So, konklusinya adalah reaksi ini sudah setara. Ya. Soalnya kalau belum setara, be careful ya. Nah, di sini jangan mentang-mentang juga. Jadi jangan mentang-mentang sama nih molnya pasti habis, belum tentu. Karena nanti ada kalanya walaupun mungkin mereka berdua berbeda, ya si mol yang bereaksi ini berbeda, tapi karena adanya namanya reaksi pembatas, maka sama-sama habis mereka berdua, bisa ya jadi, ya. Oke, untuk NH3 di sini katanya awalnya adalah 100 milimol. 100 mol. Di sini 100 mol. Dan di sini belum reaksi. Dan ingat, setelah kita tulis mula-mulanya berapa, jangan langsung tulis reaksinya 100-100. Kita bagi dulu ya. Bagi dengan koefisiennya. 100 dibagi dengan koefisiennya 1 di sini ya. Maka dia 100. Dan untuk yang di bagian HBr-nya atau asamnya adalah 100 dibagi 1 juga. Itu adalah 100. Ini untuk menentukan reaksi dari reaksi pembatasnya. Ya udah, sekarang berarti karena berhubung sama-sama angka 100 dan tidak ada yang paling kecil, berarti mereka berdua dapat disimpulkan habis. So di sini pasti 100 milimol, 100 milimol, terus 100 milimol, dan ini terbentuklah 100 milimol. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, sehingga di sini habis dan terbentuklah NH4Br dalam 100 milimol. Nah, karena berhubung ini udah jelas karena habis ya. Karena asam dan basa habis dan ada lemahnya, maka kasus hidrolisis. Kalau yang misalkan tersisa yang lemahnya, yang kuat habis, itu nanti buffer ya, atau pelarutan penyangga yang akan kita bahas di next chapter. Oke, kasus hidrolisis. Nah, karena berhubung dia terbentuklah H+ ataupun asam, maka yang akan kita hitung adalah H+-nya. Nah, di mana H+-nya adalah akar dari KW per KB dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Ingat, konsentrasi garam yang dipakai adalah yang lemahnya. Jadi, katanya nih, ini 100 milimol, tapi ingat, ini konsentrasi kan. Nah, berarti konsentrasinya kita cari dulu nih. Nih, dari sini dulu kita cari konsentrasinya. Konsentrasi si NH4Br. Yaitu dengan apa? Ya tinggal balikin lagi. Kalau N sama dengan M kali V, berarti ya ini kita bisa bilang M sama dengan M per V kan. Ya udah, N-nya dari NH4Br. Tapi ingat, karena berhubung NH4Br ini adalah sudah jadi keseluruhan, maka volumenya adalah volume total. Berarti konsentrasi NH4Br-nya itu adalah 100 milimol atau 100 dibagikan, karena berhubung ini volumenya dalam satuan mililiter ya, makanya nggak usah kita rubah. Nah, jadi 100 per 1000 ya jatuhnya ya. NH4Br-nya adalah 100 per 1000 alias atau 0,1 molar. Maka kita masukkan kemana? Apakah langsung ke konsentrasi garamnya? Tentu tidak ya. Kita masukinnya ke sini dulu. Nah, ini 0,1 molar. Dan yang kita pakai adalah si NH4+-nya. Jadi di sini 0,1 molar juga, karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwa konsentrasi garamnya yang dipakai
adalah yang di bagian sini. Ya udah, berarti H plusnya sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 per KB-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan konsentrasi garamnya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Maka kalau dihitung, maka untuk H plusnya itu sama dengan berapa sih? Oke, nah H plusnya berarti akar dari ini berapa nih? Kita hitung dulu yang bilang berpangkatnya aja dulu ya. 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 itu adalah 10 pangkat min 15. Karena berhubung dikali makanya ditambah ya. Terus ini dibagi jadinya dikurang pangkatnya. Min 15 dikurang min 5 adalah 10 pangkat min 10. Jadi ini 1 per 1,8 dikalikan dengan 10 pangkat min 10. Ya udah, berarti kita mau nggak mau nih, kita harus hitung nih. Siapa nih? Si akar dari 1,18 itu berapa? Ini nanti 10 pangkat min 5 molar. Nah, jawabannya adalah 0,74 ya, sekitar kurang lebih 0,74. Nah, berarti pH-nya, maka perhitungan pH-nya adalah min log H plus. Nah, berarti pH-nya sama dengan min log dari 0,74 ya, min log min log 0,74 dikali dengan 10 pangkat min 5. Berarti jawabannya adalah 5 dikurang log 0,74. Nah, kalau emang nanti PG pasti nanti disesuaikan kok bentuknya ya, disesuaikan bentuknya. Misalkan nanti berapa dikurang log berapa. Nah, nanti disesuaikan. Cuman karena berhubung ini kita esai, so apa yang ada ya inilah yang kita tulis. Karena nanti untuk masalah bentuk, I think yang penting nilainya sama itu masih dibenarkan, ya. Oke, so kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, nah nomor 3, ini kita hapus dulu ya, karena udah pasti nggak muat. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu katanya tentukan sifat keasaman dari larutan metil amonium klorida ya CH3NH3F 0,1 molar dengan Ka-nya dari HF-nya 6,6 kali 10 pangkat min 4 dan Kb CH3NH2-nya adalah 4,2 kali 10 pangkat min 4. Oh, ternyata nih sama-sama lemah nih, ya kan? Ini adalah asam lemahnya, ya. Terus kemudian ini adalah base lemahnya. Nah, tapi permasalahannya adalah di sini kalau memang kan memang disuruh cuma nilai keasamannya doang, so kita bisa predik, ya. Nah, caranya gimana? Nah, karena garam tersusun dari, ini saya singkat ya, tapi nanti mungkin kalau misalkan ada dari biasa nulis nanti untuk di sekolah ataupun ini apalagi yang dikumpulkan ke guru, so make sure mereka menerima ya. Jadi jangan sampai BL disingkat, maksudnya bahasa lemah disingkat BL, jangan. Jadi saya tulisnya saya pun nulisnya akan saya jabarkan ya. Jadi basa lemah dan asam lemah. Maka sifat garam tergantung Ka dan Kb. Nah, di mana karena berhubung Ka dari si HF yang 6,6 kali 10 pangkat min 4 dengan dengan Kb-nya CH3NH2 yang 4,2 kali 10 pangkat min 4, karena jawabannya lebih besar daripada Ka-nya, gitu kan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa karena Ka lebih besar daripada Kb, maka
sifat garam adalah asam, alias pH-nya lebih kecil daripada 7. Nah, dimana kalau misalkan kita suruh hitung pH-nya, berarti ini kan yang kita hitung adalah H plusnya ya, sama dengan akar KW per KB dikali KA kan rumusnya. Oke. So, langsung aja kita cek apakah benar secara perhitungan seperti itu. Berarti akar dari 10 pangkat min 14, ingat ya KW-nya kita pakai yang normalnya aja. Per KB-nya adalah 4,2 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan KA-nya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, so berarti H plusnya adalah akar dari, nah ini kalau misalkan pasti ini habis dong ya 10 pangkat min 4 nya. Jadi tinggal kita hitung nih berapa sih ya kan dari si 6,6 dibagi dengan 4,2. Jawabannya adalah 1,6. Jadi ini katanya jawabannya sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 14. Nah, tapi kalau misalkan kita mau faktorin dari si 1,16 ini kan nggak bisa ya. So, kita akalin. Kita tahu bahwa ini ya, kita cari catatan dulu aja ya. Dari 1,6 kali 10 pangkat min 14. Berarti kalau misalkan ini saya mau majuin 1, ya plus 1, berarti ini berkurang 1. Ya, ini berkurang 1 pangkatnya. Berarti 16 dikali 10 pangkat min 15. Gitu. Atau secara konseptualnya kalau dalam matematikanya begini. Berarti 1,6 itu adalah 16 kali 10 pangkat min 1. Dikalikan dengan 10 pangkat min 14. Makanya jawabannya pun akan 16 kali 10 pangkat min 15. Karena kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Ya udah kita rubah bentuknya seperti itu supaya si akarnya ini depannya bisa kita hitung. Jadinya 16 kali 10 pangkat min 15 berarti H plusnya itu besarnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7,5. Ya udah, untuk pH-nya berapa? Nah, untuk pH-nya mungkin ini saya taruh di sini pas banget. Nah, untuk pH-nya berarti sama dengan min log H plus. Nah, min log H plus ini berarti pH sama dengan min log dari 4 kali 10 pangkat min 7,5. Nah, berarti pH sama dengan 7,5 dikurang log 4. Nah, di mana untuk ini log 4, coba saya cek kalkulator HP dulu ada nggak ya. Log 4. Log 4 itu adalah 0,6 ya. 0,6 sekitar 0,6, maka pH-nya sebesar ya 6,9. Ya emang mendekati netral sih ya, karena emang beda tipis. Cuman karena berhubung emang lebih dominan si asam lemaknya, maka akan cenderung lebih asam maksudnya cenderung lebih muncul sifat asamnya daripada basanya, dengan ditandai bahwa pH-nya lebih kecil daripada 7. Seperti itu. Nah, kalau sama gimana? Kalau misalkan Ka-nya sama persis, ya pH-nya netral pas banget sama dengan 7. Walaupun mungkin ini kan saya pakai pakai pembulatan ya. Walaupun sebenarnya dia harusnya tuh 1,5. Coba kalau misalkan saya bikin akar 15 misalkan. Akar 15 itu adalah sekitar 3,8. Jadi kalau misalkan saya hitung ya, jadi ini jawabannya adalah 7,5 dikurang log 3,8. Nah, log 3,8 itu jawabannya adalah 0,6. Jadi kalau misalkan saya hitung pun ya, jawabannya pun pasti lebih kecil daripada 7. Ya. Oke, so kalau nentuin sifat keasaman aja, kita nggak usah terlalu rinci banget untuk menghitung pH. Karena kita tahu bahwa ini Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka garamnya bersifat asam. Ya, even though dia asamnya nggak kuat, masih asam lemah.
Karena sama-sama lemah, maka nanti tinggal siapa yang akan lebih dominan, itulah yang akan muncul. Semakin besar Ka-nya semakin besar ya. Ka-nya semakin besar ini pasti nanti bakal semakin asam. Nanti pH-nya itu turun nih sekitar 6,7 ataupun 6,5 seperti itu ya. Oke, so gitu aja yang saya sampaikan untuk uji kompetensi 7.2-nya. Dan kita akan lanjut ke uji kompetensi bab 7, dan itu adalah campuran dari terkait dengan teori hidrolisis garam dan hitungannya. Oke, kita lanjut ke uji kompetensi bab 7.